Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah senang banget ya hari Selasa malam ya, kita kembali berjumpa, kita ngobrol bareng ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join ya. Apa kabar teman-teman di Facebook? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang ya buat Mbak Hance, Mbak Hani, Mas Atan tadi ya. Udah kita sapa di Facebook dan juga akan menyusul join bersama kita teman-teman di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bisa menyaksikan live setiap Selasa malam ya. Kenalkan saya Ginta teman-teman. Background saya adalah pebisnis yang mana dulu saya itu punya karir profesional yang lama, yang panjang di dunia tambang ya. Dan bagi Anda yang baru mengenal saya, misi saya adalah untuk membantu setiap dari Anda untuk lebih sehat, lebih maju, dan lebih sejahtera. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah melalui ngobrol-ngobrol malam ya, dalam acara Selasa malam seperti ini ya. Di sebelum-sebelumnya kita udah mengadakan banyak ya, minggu lalu kita ada, health talk ya, kita belajar bagaimana, memilih kuliner yang tepat, yang baik ya kan, untuk apa, untuk menjaga mengelola berat badan kita. Kemudian di Selasa yang lalu lagi kita udah bicara tentang parenting talk teman-teman, ya yang mana, apa namanya, kita diajari bagaimana tetap dekat dengan anak meskipun kita menghadapi yang namanya pandemi gitu ya. Kemudian juga kita pernah, juga, career talk ya bersama Mbak Hance ya, Mbak Hani ya, nah ini dia orangnya join, kita ajak join aja. Kemudian juga kita pernah membahas di health talk, COVID vs obesitas ya, dan banyak lagi yang akan kita bahas teman-teman setiap Selasa malam ya, mulai dari health talk, career talk, parenting talk, charity talk ya, kemudian juga nanti ada business talk ya, yang mana semoga informasi ini, ngobrol-ngobrol santai ini membantu Anda semua dan terutama saya juga ya, karena saya pengen belajar langsung dari para pembicara kita pada malam hari ini ya. Dan pada malam hari ini luar biasa teman-teman, saya sangat antusias buat ngobrol dengan pembicara yang satu ini. Saya udah nggak ketemu 12 tahun lebih ya. Beliau ini adalah sahabat saya, sama-sama dari, psikologi Unair, Universitas Erlangga, yang, sangat concern, sangat suka sekali dengan perilaku manusia. Dan tapi takdir membuat kita berbeda tempat ya, berbeda posisi dan karir. Mas Ade Septian, bagi Anda yang udah lihat flyernya, Eee, bisa klik ya profil tentang Mas Ade, beliau cukup aktif di IG dan juga di Facebook ya, dan beliau ini menyampaikan informasi dan fakta yang bagi saya, wow ini teman-teman harus tahu semua bahwa ternyata kekerasan oleh anak ya, jadi konteksnya kekerasan oleh anak guys, bukan kekerasan terhadap anak. Nah itu akan kita bahas di bab yang lain lagi ya. Tapi saat ini kita akan bahas kekerasan oleh anak, jadi anak itu ya pelakunya juga, gitu ya. Kenapa ini jadi pemicu? Karena faktanya, datanya meningkat ya, seiring dengan terjadinya PSBB, ya home learning, kemudian working from home gitu yang bersamaan, yang mana banyak sarana informal lain di luar sana yang itu tidak aktif, harus tutup, harus dirumahkan semua. Dan ini yang kemudian kayaknya kita perlu ngobrol dan kita sama-sama bahas nanti bagaimana sikap kita ya, sebagai masyarakat, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua ya, sebagai kakak, sebagai adik, untuk menjawab tantangan ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur pandeminya berhenti seketika, buktinya di Jakarta aja kemudian dilakukan kembali PSBB. Di Bodetabek dilakukan PSBM-nya mikro ya, dan saya nggak tahu ya, apa yang akan, dan harus kita siapkan di masa-masa mendatang karena tantangannya tuh di depan mata teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang nggak sabar silakan, undang, sahabat-sahabat Anda semua, ayah bunda, saudara-saudara semua yang pengen, sama-sama belajar dengan saya tentang, kasus fakta terkini bahwa kekerasan oleh anak itu meningkat dan bagaimana kita menyingkapinya. Nah tanpa berlama-lama lagi, 40 menit ke depan kita akan bahas materi ini dengan sahabat saya Mas Ade Septian. Boleh nggak Mas Ade, videonya dinyalakan? Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Facebook dan ada di Zoom. Wow,
Boleh. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget Bro, bisa mampir ke channel ini. Iya, Siap, alhamdulillah. buat ngobrol santai, di luar job pekerjaan, tapi ini hati kita lah yang bicara ya, bahwa Betul, ini faktanya ya Allah sedih banget gitu ya, tapi pasti ada solusi ya, kan gitu ya. ya. Nah, boleh nggak Mas Ade, sapa dulu deh teman-teman ya yang di Facebook, yang di Zoom meeting nih ada Mbak Hance nih. Halo Bu, apa kabar? Bu Ani apa kabar ini? Semoga sehat terus ya. Wah, dia yang pertama Alhamdulillah. nih, kita ajak live Alhamdulillah. ya. Ini nggak ada filter-filternya Bu, kalau di Zoom Bu? Nah, kan gue kira di IG kan tadi. Maaf, matanya entar ke mana-mana kalau IG. Nggak apa-apa ya Bu, nanti ngobrol karena Bu Hance ini nah ini Mbak Ayi juga join, ya, karena kita sama-sama orang tua punya anak juga ya Bu ya, dan tentu melihat bagaimana kita jadi agresif karena di rumah terus. Oke Mas Ade, boleh nggak disapa Siap. dulu teman-teman ini dan boleh kenalan-kenalan dulu, ada di Baik, Facebook, ada di Zoom. Silakan Mas Ade. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya. Perkenalkan, saya Ade Septian. Untuk saat ini sejak tahun 2018 awal saya diamanahi jabatan sebagai pembimbing masyarakatan atau mungkin kalau di istilah di luar negeri lebih dikenal dengan atau probation officer. Nah, untuk kantor saya sendiri, saya sehari-hari berdinas di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Nah, mungkin banyak yang belum pernah tahu ya, apa sih pembimbing masyarakatan, apa sih Balai Pemasyarakatan. Secara gampangnya sih, kami adalah UPT milik di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang salah satunya adalah bertugas dalam pendampingan perkara anak. Jadi Mhm. sejak berada di kepolisian, tahapan di kepolisian, sampai mungkin di persidangan kalau memang untuk perkara tersebut harus sampai persidangan, atau jika memang masih bisa diadakan mediasi atau dalam bahasa hukumnya diversi, itu kita juga terlibat di sana. Seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman ini, biar jelas dulu nih positioning-nya ya. Jadi Mas Ya, Ade ini di Balai Kemasyarakatan kelas Balai 1, Pemasyarakatan, oh Balai Pemasyarakatan, Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Surabaya, Yes, jadi bagian dari Depkumham ya, dari Departemen Hukum. Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Dan memang fungsinya untuk, melengkapi, pembimbingan ya, kepada masyarakat ya? Ya, jadi kalau untuk pembimbingannya, otomatis yang kita bimbing adalah masyarakat yang harus menjalani pembimbingan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, Oke. kalau untuk anak-anak kita juga melakukan pembimbingan pada anak-anak yang mungkin harus terkena proses hukum lah seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman ini, apa ya, ini mungkin kayak gunung es ya, jadi apa yang ditangkap oleh Mas Ade sebagai perannya di Balai Pemasyarakatan ini, itu yang dilaporkan oleh hukum, yang diproses oleh hukum, oleh polisi gitu ya. Dan Betul. Anda bisa bayangkan ya, kalau datanya ini meningkat, bagaimana yang nggak dilaporin gitu. Kebayang ya? Kebayang ya? Ya. Oke, lanjut Mas Ade. Nah ini, sehari-harinya apa aja? Mungkin dikasih gambaran dulu lah teman-teman, kok saya juga baru ngerti, baru paham ada fungsi fungsi ini gitu ya. Yang saya tahu adalah yang di lapasnya tok. Baik, Tapi ini berbeda ya, beda-beda. satu rumah Jadi tapi beda kamar gitu ya kira-kira ya? ibarat kata misalnya lapas itu dia apa ya, ruang keluarganya, nah kita mungkin ada di posisi ruang yang lain lah seperti itu. Tapi masih dalam satu lingkup, satu divisi Oke. di pemasyarakatan. Oh oke. Jadi emang membimbing agar apa nih Mas Ade? Jadi kalau untuk kita bicara konteks pembimbingannya, jadi di sini untuk warga binaan yang kita berikan kesempatan untuk bebas bersyarat atau cuti bersyarat, Oh, itu selama masa pembimbingan dia menjalani hukuman di luar, bersyarat ya, tapi dalam artian mungkin tahanan luar lah, kalau kita mhm. bahasa awam. Sebenarnya bukan sih. Jadi dia ada wajib lapor ke kita dan kita membimbing supaya dia bisa diterima masyarakat kembali, supaya bisa pulih lagi apa ya, kehidupan dia yang sebelumnya dilaksanakan sebelum dia terkena masalah hukum, supaya dia bisa menjalankan tugas-tugas dia mungkin sebagai kepala keluarga kah, atau mungkin sebagai anggota masyarakat, dan yang pastinya itu tadi sih, supaya dia diterima kembali oleh masyarakat.
Oh, poinnya agar yang bersangkutan diterima kembali oleh masyarakat. Nah, Betul. ini mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu ya, Mas Ade ya? Ya, kalau anak-anak otomatis yang memang sudah menjalani proses hukum di lembaga pembinaan khusus anak. Nah, itu untuk pembimbingannya. Oh, Kalau untuk yang dewasa ya di lembaga pemasyarakatan tadi. oke, oke. Nah, boleh nggak kita samain dulu definisinya ya, guys. Jadi Boleh. pertama, buat yang baru join, hai Mbak Ayi, Mbak Hance, ya. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kekerasan oleh anak, ya. Jadi Oleh anak. oleh anak. Jadi anaknya yang jadi pelakunya gitu ya, bukan anaknya sebagai objek atau terhadap anak. Ah, bukan. Itu nanti kita akan bahas di bab yang lain dengan ahli parenting yang lain ya. Yang kita mau bahas adalah kekerasan oleh anak. Nah, boleh nggak definisinya, Mas Ade? Boleh? Anak ini dalam konteks hukum berarti ya? Itu Ya. definisinya gimana itu? Usia Kalau berapa? anak dalam konteks hukum ya, kalau kita bicara anak sebagai pelaku, di sini berarti ya yang dianggap sebagai anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun atau 18 tahun kurang 1 hari, sedangkan untuk yang bisa diproses pidana itu sendiri di atas 12 tahun seperti itu. Jadi Oh, jadi 12 angkanya sampai 18 tahun kurang dari 1 hari itu udah sesuai dengan di Undang-Undang oh, Sistem Peradilan Pidana Anak nomor oke. 35 tahun maaf, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Oh, catet ya, teman-teman. Jadi Ya, konteksnya adalah anak usia 12 sampai 18 tahun kurang satu kurang hari. 1 hari ya, Kurang gitu satu ya. hari. Nah, Betul. ini tadi di belakang Mas Ade udah cerita tuh contoh kasus anaknya Ahmad Dhani. Kita nggak ngomongin orang ya, tapi ini kan diberitakan gitu ya. Yang mana waktu itu beliau si Dul ya, betul ya? AKJ. Kita sebutnya, kita nggak boleh sebut identitas sih kalau sudah. Oh gitu ya. Iya, kalau bicara anak kita nggak boleh sebut identitas. Ya Oh kita sebut siap, inisial saja maaf lah, ya. AKJ. Nah, Ya kayaknya waktu itu nabrak orang begitu ya. Gimana Mas Ade ceritanya? ya kalau kita mengikuti contoh kasus ya, itu kok di bawah, kebetulan kalau saya ikuti kasusnya waktu itu usianya masih di bawah 12 tahun. Nah, gimana untuk anak-anak yang di bawah usia 12 tahun tapi dia sudah melakukan perbuatan pelanggaran hukum, dalam hal ini mungkin yang Hmm. kemarin dia pelanggaran undang-undang lalu lintas ya. Nah, Hmm, di hmm. situ kita sebagai penegak hukum, di sini kepolisian, kita pemasyarakatan, juga nanti melibatkan namanya ada pekerja sosial dari dinas sosial atau dari Kementerian Sosial. Hmm, Nah, di hmm. situ kita buat laporan di situ. Kita dari kejadiannya, jadi kita ada laporan namanya penelitian kemasyarakatan. Hmm, Laporan hmm. ini adalah kita mau melihat dari sebuah terjadinya tindakan pelanggaran hukum, apakah motifnya seperti apa, terus latar belakang si anak ini seperti apa, dari Hmm, hmm. keluarga, dari perkembangan dia sejak kecil sampai usia saat itu, kemudian juga lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, kalau dia masih sekolah juga kesehariannya seperti apa. Nah, dari situ laporan itu nanti kita kalau di bawah 12 ya, Hmm, hmm. kita ada namanya mungkin sebuah diskusi antara kita dengan penegak hukum dalam ini polisi, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Otomatis kalau di bawah 12 tahun pastinya pengembalian pada orang tua. Tapi selain pengembalian pada orang tua, apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk supaya ada proses pemulihan lagi di sini. Si anak juga supaya mengetahui konsekuensi hukumnya. Misalnya mungkin kalau dianggap ternyata orang tua di sini belum sanggup untuk mendidik secara baik, bisa juga nanti kita serahkan pendidikannya sementara di lembaga ataupun instansi yang sanggup untuk mendidik secara sementara seperti itu. Oh, siap. Jadi konteksnya yang dikatakan anak yang sudah bisa punya tanggung jawab hukum usia 12 sampai 18 kurang 1 hari gitu ya, Kurang satu Mas hari, Ade? dia dianggap masih sebagai anak-anak. Sehingga ada Anak-anak. perlakuan yang nanti berbeda di sini. Oh, siap. Oke, kita kasih welcome dulu nih ada Mas Alif, ini senior saya di SMA. Hai Mas Alif, Assalamualaikum. Mbak Ayi, Mbak Hance ya, kita boleh lanjut dulu nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya karena kita masing-masing punya Waalaikumsalam, anak-anak. Mas. Hai. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Kita ngobrol bareng ya, Mas Alif ya. Oke, kita lanjut dulu Mas Ade. Nah, Ya. ini boleh nggak langsung aja kita bagikan Mas Ade cerita tentang data ya. Datanya seperti apa sih? Paling tidak untuk wilayahnya Mas Ade ya, yang di kelas 1 Surabaya ya. Badan Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Dan kemudian mana lagi Mas Ade wilayahnya? Oke. Pengeroyokan, terus penganiayaan.
atau mungkin kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jadi kalau kita bicara konteks kekerasan anak di bawah umur, berarti secara spesifik korbannya pun juga masih anak-anak seperti itu. Untuk angkanya sendiri kurang lebih maaf, ini juga ada kasus mungkin membawa senjata tajam dengan maksud juga dilakukan kekerasan, hanya saja mungkin belum sempat terjadi. Nah, di sini untuk angkanya sendiri kurang lebih sudah sekitar 44 dari medio tahun 2020 mulai bulan Januari sampai bulan Agustus kemarin. Oke, itu yang dilaporkan oleh kepolisian gitu Ya, ya, kepolisian dan diproses oleh kantor kami dengan lingkup ruang kerja di beberapa kota ya, ada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Cuman memang Wow. kalau saya lihat mayoritas masih terpusat untuk kejadian, walaupun tidak semua ya, banyak terjadi di Surabaya. Oke. Nah, tahun lalu berapa datanya tadi, Mas Ade? Kalau tahun lalu saya belum dapat angka pasti, cuman kalau untuk perbandingannya dari Januari sampai Mei di tahun 2019 ya, itu peningkatannya bisa 100%. Jadi Oh, misalnya Januari wow. ada 3 kejadian, di bulan Januari tahun ini sudah ada 8. Di bulan Februari Wow. tidak ada, bulan Februari tahun ini ada 9. Jadi ya kalau bisa dilihat sepertinya ada tren ya. Terlepas ini yang memang yang datanya ada pada kita seperti itu. Bisa jadi malah Wow. ada beberapa kasus yang memang tidak dilanjutkan, diselesaikan di pihak kepolisian saja, itu kemungkinan bisa lebih tinggi lagi gitu. Oh, wow 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 wow. Ini, teman-teman bisa bayangin ya, jadi tadi ya bawa senjata tajam, kemudian apalagi Mas Ade? Penganiayaan, pengeroyokan itu, terus Penganiayaan, pengeroyokan, ya pengeroyokan, kemudian kekerasan maling. pada anak, ya kekerasan fisik sih, Oh gitu ya, malak bullying ya gitu ya, bullying, ya mungkin pemalakan. Mmm, mungkin pemukulan, bisa bahkan perkelahian itu pun juga bisa. oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Mbak Hance ya, apa yang Ya. menyebabkan selama pandemi ini meningkat ya kondisi ekonomi kah atau bagaimana? Nah, ini kan Mas Ade langsung melakukan pembimbingan, interaksi dengan orang tua dan, penegak hukum dan seterusnya, boleh nggak Baik. di-sharing ke kita nih? Ya, ini kan berdasarkan data yang mungkin saya dan teman-teman lakukan di ini ya, untuk penanganan kasus ya. Heeh, Seperti saya sampaikan tadi kan kita buat laporan namanya penelitian masyarakatan, di situ kita menggali background dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat sih kebanyakan kalau dari segi ekonomi memang kebanyakan berasal dari keluarga dari ekonomi yang menengah ke bawah. mmm, Itu mayoritas, walaupun mungkin tidak semua ya. Kemudian faktor yang paling utama adalah faktor pergaulan. Jadi pengaruh dari teman-teman, peer group, kemudian juga lagi tren walaupun mungkin trennya juga kurang bagus ya, geng-gengan juga yang sempat rame mulai dari tahun kemarin dan masih berlanjut ternyata sampai tahun sekarang gitu. Bahkan saya lihat anak-anak yang tergabung di geng ini udah nggak malu-malu lagi untuk proklamir. Jadi di medsos pun mereka dengan bangga gitu loh, menunjukkan lu ini loh saya anggota geng ini, saya dengan mempertontonkan agresivitasnya juga di media sosial tersebut. Itu juga mungkin faktor pemicu juga ya di situ. Kemudian kalau dari keluarga sendiri otomatis pastinya di situ pola asuh ya, pasti pengaruh. Jadi mhm. di mana kalau orang tua yang pola asuhnya cenderung dia permisif, dia membiarkanlah anak-anak ini, misalnya mungkin anak di mana kalau kita mungkin dulu maghrib isya itu udah di rumah lah kita belajar apa segala macam. Sekarang mungkin orang tua lebih abai gitu loh. Banyak sih yang lebih abai. Jadi sampai jam 9, jam 10, jam 11 belum pulang. Itu ya kadang nggak dicari gitu loh. Bahkan nggak jarang mereka baru pulang pagi, baru pulang besoknya gitu. Oh, Nah, itu yang jadi memang pembiaran-pembiaran itu. sementara ini adalah, level edukasi berarti ya? Karena Betul. terjadi proses pembiaran begitu ya? Oke, terus apa yang berbeda di tahun 2020, Nah, ya pastinya kan? sih Mhm, kita sedang mengalami namanya pandemi ya di sini ya, sehingga otomatis adalah cara-cara hidup yang mungkin dulu-dulu masih bisa kita terapkan, untuk saat ini banyak yang berubah. Dulu kita bekerja secara konvensional, kita sekolah secara konvensional, kegiatan-kegiatan secara konvensional. Sementara sekarang sekolah kita lakukan secara daring. Bekerja banyak yang dialihkan secara daring untuk pekerjaan-pekerjaan yang sektor formal ya, misalnya mhm yang mhm. perkantoran. Tapi kalau informal otomatis mungkin terdampaknya dia karena mungkin akan kesulitan karena sedikitnya orang yang interaksi ya mungkin di situ. Nah, untuk sekolah secara informal sendiri juga mungkin masih banyak yang belum siap ya, baik dari faktor dari segi penyedia layanan atau dalam hal ini sekolah, orang tua terutama juga, terus juga anak itu juga tidak
masih belum siap dengan ini. Jadi banyak keluhan-keluhan yang saya rasa bersumber dari ketidaksiapan ini. Jadi yang misalnya mungkin anak sekolah online, Oh. tapi akhirnya malah banyakkan main. Akhirnya dimanfaatkan anak untuk misalnya dia dengan alasan dia daring dan lain sebagainya, ternyata malah tidak di rumah dan lain sebagainya. Malah dia main sama kumpul sama teman-temannya seperti itu. Oh, dan itu dibiarkan oleh orang tuanya Dan gitu ya? ya kadang-kadang mungkin dengan kondisi orang tua bekerja ya, sekarang untuk masa sekarang kayaknya jarang sih mungkin yang Mhm, mhm. dengan tuntutan ekonomi ya, banyak yang orang tua akhirnya ayah dan ibunya sama-sama bekerja, akhirnya udah Mhm. mengandalkan akhirnya kepercayaan bahwa anak ini ada di rumah gitu loh. Ya itu yang mungkin juga kita harus lebih ekstra hati-hati juga di masa sekarang ini. Kalau mungkin dulu saat sekolah normal, kita bisa mempercayakan anak ada di sekolah gitu. Kita bisa kontak gurunya, anak masuk atau tidak. Tapi kalau di masa sekarang, sekolah pun sendiri juga kadang-kadang kesulitan mengontrol apakah anak ini benar-benar mengikuti kelas atau tidak gitu loh. Yes, 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 yes. Nah ini oke, ini ada pertanyaan juga nih ya dari Mas Alif. Sebatas mana sikap orang tua oh sebentar, Mbak Hance belum selesai nih kayaknya. Pen apakah background keluarga, sosial, dan ekonomi berbanding lurus dengan kekerasan, terutama yang membawa sajam? Nah, Mas Ade. Kalau background untuk berbanding lurus secara angka mungkin bisa, iya mungkin bisa saya bilang kalau saya nggak bisa memastikan 100% dia, tapi ada pengaruhnya di situ. Jadi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang otomatis memaksa orang tua harus bekerja, mungkin juga dengan jam kerja lebih daripada mungkin yang masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, itu cenderung juga tadi dampaknya anak-anak akan cenderung lebih dibiarkan. Yang penting anak-anaknya ada di rumah dan lain sebagainya. Dan di situ pengaruh teman-teman akan otomatis lebih gampang masuk dibanding mungkin orang tua yang kondisi ekonominya lebih baik lah seperti itu. Otomatis dengan dia juga tidak ada kegiatan, terus apa namanya lebih nongkrong-nongkrong, otomatis kasus-kasus apa ya pengaruh ini bisa lah masuk di situ. Berarti Tapi ini nggak nutup kemungkinan juga hmm, yang menengah ke atas pun bisa gitu, karena ya itu tadi pengaruh teman tuh yang lebih kuat. oke. Nah, berarti ini mirip atau masih relevan dong ya, teorinya Abraham Maslow ya, ketika basic need-nya untuk makan belum apa ya, belum terpenuhi gitu ya dari sosial ekonomi tadi, maka rasa aman ya kan mereka bawa senjata itu karena mereka nggak merasa aman untuk dirinya kan gitu. Betul. Butuh untuk membela diri atau Ya, ya seperti itu ya kan, karena perilaku ya, agresif itu kan kalau kita baca literatur didasari oleh ketakutan tertentu juga kan gitu ya. ya. Nah, berarti ini teori masih relevan ya Mas Ade ya dalam kasus Masih. ya? Jadi di sini kan juga kita lihat kebanyakan anak-anak ikut geng itu sendiri, geng itu juga dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Gitu loh. Nah, Hmm, dia membawa senjata tajam itu tujuannya selain untuk menyerang juga untuk berjaga-jaga. Kalau ditanya kenapa kamu sampai bawa itu, ya buat jaga-jaga saya supaya tidak diserang oleh kelompok lawan saya. Gitu. betul, Padahal belum betul. tentu kelompok lawannya akan belum tentu juga akan menyerang. Kalaupun ketemu di jalan juga belum tentu juga akan langsung diserang Yes. seperti itu. Oke, Tapi oke, oke. mungkin ya itu tadi, rasa ketakutan itu yang mendasari akhirnya dia sampai membawa senjata tajam itu. Dan Oke. juga mungkin ketidaktahuan ya secara hukum. Oh, oh, oh gitu ya, ada ketidaktahuan juga ya. Oke. Nah, Mas Alif nih nanya, sebatas mana sikap orang tua dalam menegur dan memarahi anak agar anak tidak timbul sikap kekerasan di kemudian hari? Nah, dari kasus yang ditangani oleh Mas Ade dan tim, seberapa sebatas mana sih sikap orang tua tuh bagaimana gitu? Selama ini sih kebanyakan merasa kecolongan ya. Jadi banyak ya orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja. Jadi di rumah kelihatan sebagai anak yang apa, anak manis, mungkin Mhm. nggak pernah berbuat ulah. Tapi sayangnya tidak kontrol itu kurang, tidak sampai dia kadang banyak orang tua nggak tahu, ini anak ini berteman dengan siapa, anak ini kesehariannya seperti apa. Jarang kan yang mungkin orang tua sekarang yang saat pulang dia tanya, "Nak, kamu hari ini apain aja, kegiatannya apa?" Gitu. Sampai Hmm. mungkin kalaupun tahu teman-temannya, "Teman-temanmu siapa saja, rumahnya di mana?" Itu kadang banyak yang mungkin sekarang orang tua yang, ya sudahlah, ibaratnya kata, "Yang penting anakku apa, di rumah baik-baik, nggak aneh-aneh, ya sudah," Hmm. seperti itu. Ya Allah. Bener-bener ya. Jadi merasa kecolongan gitu ya respon orang tua. Betul. Jadi kemana aja Bu, Pak gitu ya. Nah oke, Nah, sebelum kita lanjut ini ada teman-teman di Facebook, ada Mbak Puji Astuti, Assalamualaikum ya. Mbak Nirmala Widarto, apa kabar? Assalamualaikum. Mbak Feni, ya, Dokter Nindya, Mbak Elin, ya, kemudian Mas Sakti, apa kabar ya?
Mbak Ika, Mbak Puji Astuti juga nonton sama kita. Sehat-sehat selalu ya. Semoga ini informasinya bermanfaat dan silakan teman-teman bagikan video ini dan tag teman-temannya yang butuh edukasi ya bahwa ini data yang mengkhawatirkan guys gitu ya. Nah oke, sebelum lanjut bagaimana sikap kita gitu ya, boleh nggak kita dalami lagi pendapatnya teman-teman yang di Zoom meeting ini merasa nggak atau mengalami nggak selama daring di rumah, work from home juga di rumah gitu ya, anak-anak ini jadi kok makin agresif misalnya. Kan tanda-tanda kekerasan itu ya agresif dulu ya. Tuh. Nah, ada apa respon anak tuh bagaimana ya? Boleh nggak? Boleh nyalakan video boleh gitu kan atau audio saja boleh silakan ya. Kalau di anak saya ya Mas Ade itu tidurnya jam 11 malam, jam 12 malam. Sama sih Iya kan? rata-rata. Karena biasanya mereka lari-lari ke sana sini gitu kan. Ya. Itu di rumah aja kadang nonton TV ya kita coba temenin main dan belajar secukupnya Nah, tapi energinya ini belum tersalurkan dengan betul. cukup gitu. Nah, ini gimana? Ayah bunda teman-teman semua, Mas dan Mbak, boleh nggak sharing gitu ya, piye anak-anaknya di rumah? Kan nih umurnya macam-macam ya, kalau Mbak Anci, Raka usia berapa? 7 tahun ya, Cek, ya? Iya, Mas 7 Alif, tahun. oke, mau Mas Alif dulu atau Mbak Hance? Silakan. Oke, Mas Alif, silakan Mas Alif. Oh ya boleh. Ya, selamat malam. Halo, Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Mas Alif. kalau anak saya mungkin sama dengan Mas Ginta ya. Jadi sejak pandemik ini tidurnya pasti jam 11 malam, jam 12 malam. Nanti ketika daring dibanguninnya susah segala macam, ribut-ribut dulu, ya kan dramanya banyak gitu ya. Usia berapa Mas Alif? Usia yang tua kelas 6 SD, kemudian yang kedua kelas 5 SD, dan yang ketiga kelas 1 SD. Tapi sama aja semua Wow. bertiga, kitanya udah mau tidur, tapi mereka pada bermain, masih teriak-teriakan gitu. Kadang sudah dikasih tahu tapi memang susah ya kan, butuh kesabaran ekstra ya kan untuk menginformasikannya dan lain-lain seperti itu Mas. Gitu. Waduh. Ya. Kemudian pada waktu Zoom sekolah kadang tidur ya kan. Jadi karena dia udah bisa sendiri di off-in videonya ternyata dia tidur ya Ya kan gitu. ampun. Dipanggil-panggil sama gurunya enggak jawab-jawab gitu ya. Untungnya sih gurunya sabar-sabar ya, ya Ya seperti Allah. itulah kondisi sekarang ya. Tapi kalau seandainya di sekolah aktif kan mungkin tidak ada hal semacam itu sebenarnya ya gitu. Tapi gara-gara ini daring, ya apa boleh buat jadi semuanya tuh berubah gitu kan. Ya ampun. Dari cara belajarnya segala macam seperti itu sih. Yang Kondisi yang dampingi sekarang. siapa Mas Alif? Yang dampingi ibunya terutama ya, ibunya yang sering cerita sama saya. Kalau misalnya itu suka telepon, kan ini anaknya tadi tidur gitu. Ya Allah. Gitu ya, gitu. Tapi Iya, kalau jadi saya lagi di rumah ya pasti juga ikut iya, kadang-kadang iya. sih. Iya. Jadi Gitu apa, kondisi. istri bekerja nggak Mas Alif nih? Istri sekarang sudah tidak bekerja lagi, tidak di Oh, ini beruntung ini. Jadi beruntung ada yang sekali, nemenin betul. nih bundanya ya kan? Betul, Nah, betul. nah mungkin teman-teman yang lain boleh sharing kalau Iya, sama-sama kerjanya piye gitu kan? iya betul betul betul, ya. Dan plus work from home kan gitu ya Mas Alif ya? Iya, betul betul. Oke, oke, oke. Nah, Sip, kita catat Mas Alif. Nanti kita lanjut oke, diskusi lagi nih. siap. Thank you Mas Alif. Makasih. Iya. Oke, lanjut. Boleh Mbak Hance mungkin sharing Kayaknya kalau gue agak beda ya. Kalau aku, gimana? saya yang kayaknya bertambah ya kekerasannya ya selama WFH dan school from home ini. Sebenarnya karena kan lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke ini mau standing applause dulu buat guru-guru di luar sana yang luar biasa Wow. banget bisa menangani anak-anak usia SD yang masih junior ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena
kalau aku kan karena WFH juga di rumah, suami juga WFH, terus Raka itu tipe sekolahnya yang project base dan butuh keterlibatan orang tua yang cukup intens gitu. Jadi benar-benar sebulan pertama kita WFH dan school from home itu stres banget. Sayanya tensinya tinggi banget karena harus prepare rumah, harus masak, terus masih harus ngurusin Raka, terus belum lagi kalau misalnya lagi ada meeting-meeting kantor dan sebagainya. Kayak gitu sih. Untungnya anaknya cuma 1 ya, jadi Baru 1 ya? masih enggak dong, cuman dong. Oh, cuman. Jadi masih bisa ke-handle. Tapi untungnya Raka itu tipe anak yang justru seneng banget bisa school from home. Kenapa? Karena Oh, iya, karena nggak perlu bangun lebih pagi ya kan, nggak perlu bangun lebih pagi. Kalau nggak ada misalnya perjalanan ya? sampai telat bangun, bisa nggak usah mandi dulu, langsung online ya kan, tinggal pakai baju dan segala macam, sikat gigi aja. Terus nanti mandinya baru nanti kalau ada break kayak gitu-gitu. Jadi itunya kebantu banget, dia nggak rewel untuk minta keluar Persiapan. atau segala macam. Iya, persiapan school from home-nya sih sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi ya itu karena sekolahnya dia adalah project base yang butuh kolaborasi orang tua banget. Jadi itu yang Wow. lebih tough sih di situ. Itunya aja sih sebenarnya. Yang lainnya sih so far so good. Paling yang Oh, agak bikin khawatir tuh sebenarnya justru mungkin dikhawatirkan sama semua orang tua lain ya, kekejar nggak ya target ketuntasan belajar. kemampuan iya, kemampuan yang harusnya dicapai oleh anak-anak ini, gitu. Karena yakin Oh. banget kalau aku pribadi, nggak bisa full juga kan ngajarin dia karena masih kerja. Cuman Iya. dan aku juga sesadar-sadarnya sekolah juga nggak bisa full ngasih dia project dengan bobot yang sama ketika di sekolah langsung, kayak gitu. Itu aja sih. Itu aja yang paling dikhawatirkan. Sisanya sih udah hampir 7 bulan, jadi ya sudah menikmati lah. Adaptasi Toh ya. juga masih bisa nggak perlu pagi-pagi banget lah bangun dan segala macem. Oke. Tapi Rakanya jadi agresif nggak, Bu? Apa gimana? Misalkan Agresif kalau sih enggak. di aku kan Agresif sih enggak. telat tidur kan? Oh, enggak. Anaknya sih sebenarnya enggak agresif ya. Agresif sih enggak. Cuman yang kasihan itu kadang-kadang kalau dia udah selesai sekolah, terus kitanya masih kerja, jadi nggak ada teman main juga gitu. Percuma aja gitu. Ya, kasihan ya. Dia mau selesai sekolah juga nggak bisa nge-Zoom sama teman-temannya, nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Itu aja sih yang paling kasihan. Betul, Tapi betul. kalau agresif sih enggak sih, enggak Jam-jam agresif. sekolahnya ada perubahan nggak? Maksudnya lebih pendek atau lebih tetap? Atau tetap? Sama aja, sama. Sampai Sekolah jam dia 2? sampai jam 2. Oh, wow. Sampai jam 2. Jadi nggak ada perubahan juga sih. Karena sekolahnya dia itu tadi banyak project dan segala macam. Kayak gitu. Oke. Sip, kita catat dulu ya. Nanti kita mungkin dapat inspirasi atau ide how to-nya ya kan. Thank you Mbak Hance. Oke, mungkin Mbak Ayu mau sharing juga sama kita. Hai. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau reuni dulu sama Iya Ade nih, atau gimana? lama nggak ketemu nih sama Mbak Aya ini. Iya, Berapa tahun, Bu? iya. Nggak tahu ya, kayaknya lama banget sih. Terakhir kayaknya malah habis lulus ya kayaknya ya. 20 tahun mungkin ada. Kayaknya iya. 20 tahun. Ya. Ketemunya di hampir Facebook 15 ya mungkin ya. Facebook ya. Awalmu SMA piro sih, Dek? SMA 3 Malang dulu. Semadai apa? Semariat Gitma ya? Semariat Gitma. Oh iya. Monggo, silakan Mbak Ayi. Kebetulan kan Mama ini pakai saya atau aku ya? Boleh, terserah. Sama teman boleh nggak pakai aku? Boleh lah. Ya, jadi kebetulan Mama aku tuh jadi guru BK SMK di Malang gitu ya. Ya karena guru SMK swasta juga
kasus-kasus remaja itu sudah akrab, aku temui sejak 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 aku SMA gitu ya. Kayak Oh. misalnya tawuran pelajar, terus, anak yang kabur dari rumah, terus Mhm. pernah juga tawuran sampai digerebek polisi kayak gitu. Mhm Tapi mhm. itu, kenakalan yang beberapa tahun, ya sekitar 5 tahun lalu ya marak. Kalau sekarang ini masih ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Kenakalannya beda soalnya. Oh. Kayak yang diceritakan sama Ade tadi. Jadi, kayak anak sering keluar malam, misalnya sampai di atas jam 12 bahkan ada ya, nggak dicariin sama orang tuanya Ya gitu. Allah. Ya memang rata-rata kalau misalnya anaknya ketahuan ada kasus, itu orang tuanya bilangnya itu nggak tahu kalau anaknya seperti itu. Saya baru tahu Selalu gitu. jawabannya eee, kalau di rumah tuh diem, baik-baik aja gitu. Tapi aku rasa sih itu jawaban orang tua yang ngeles ya, maaf. Ngel Semoga nggak ada yang di Karena sini ya, sebenarnya orang tuanya ya. ya kan, kebanyakan yang ekonomi menengah ke bawah itu orang tuanya kan sibuk ya, sibuk Mhm. jualan kayak gitu. Terus anaknya juga banyak, rata-rata gitu. Jadi Iya. heeh, jadi yang, mungkin kakak-kakaknya itu disuruh bantuin jualan dari pagi subuh sampai, maghrib gitu ya. Sehingga Mhm. anaknya itu ya pokoknya sudah makan, sekolah, sudah. Nah, nggak tahu apakah dia itu emang beneran berangkat ke sekolah apa enggak Mhm gitu. mhm. Nah, ada yang kaget juga, katanya berangkat ke sekolah. Ternyata nggak sekolah sebulan gitu. Ada yang kayak gitu. Mhm mhm mhm. Nah, khusus Kaget juga pandemi loh. ada temuan nggak, Mbak Bayi? Selama pandemi ini Nah, itu juga ya. Ini kan masalahnya jadi kompleks sebenarnya. mhm mhm Karena mhm. waktu pandemi itu mereka kan nggak mampu untuk beli kuota. Pakai HP Oh, juga terbatas kan. ya. Jadinya itu sekarang ya masuk seperti biasa. Aduh. Oh, masuk ke sekolah gitu? Heeh, iya benar. Masuk sekolah Oh, seperti biasa. ini di daerah mana, Mbak Pulangnya Mbak Bayi? ada deh pokoknya. Oh, baiklah. Pokoknya di Malang, di kota Malang lah, di Iya iya. Kecamatan Klojen gitu. Oh, dikasih tahu kan, Tapi Dek? memang yang sekolah itu muridnya dari jauh-jauh, ada kayak mana ya, Turen, Tumpang gitu. Mhm Mereka mhm. kalau disuruh online itu banyak banget kendalanya yang nggak ngumpul. Oh, Jadi misalnya satu kelas tuh ada 20 gitu ya. Yang ngumpulin tugas tuh cuma 5 orang ya tuh. Allah. Yang ditanya kenapa nih kok banyak yang nggak ngumpulin tugas? Bilangnya nggak punya kuota lah, terus apa ya, HP-nya nggak bisa upload file kayak gitu, terus gaptek. Kan rata-rata seperti itu kan. Sedangkan mungkin bantuan dari pemerintah sendiri untuk Hmm. anak-anak, sepengetahuan saya sih belum turun ya Hmm. sekarang. Kan itu program pemerintah kan ada tuh, bantuan pulsa untuk murid kan. Jadi Ya. Iya iya iya. dana BOS itu dialihkan untuk bantu siswa beli paket internet. Tapi itu pun kan nggak tahu kalau daerah lain ya. Kalau di sini emang susah sih, kayak gimana ya? Misalnya targetnya itu bulan September, tapi turunnya tuh bisa bulan Oktober kayak gitu. Nah, Walah, kompleks banget ya. kompleks banget. Jadi Oke. akhirnya banyak orang tua yang sudahlah daripada ribet kan, kayak itu tadi, jualan, terus anaknya sekolah di rumah, nggak ada yang ngawasin. Daripada ribet, suruh sekolah aja sudah. Soalnya orang tuanya nggak bisa bantuin Mhm. ngajarin anaknya gitu, walaupun udah SMK. Tuh. Iya iya HP-nya iya juga iya. HP-nya juga ada yang dipakai berdua, misalnya gitu. Belajar online pakai HP bapaknya atau HP ibunya tuh. Nah,
Terus sementara ibunya sendiri juga mau pakai HP gitu kan. Jadi kan Iya, 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 iya. gimana? Jadi Nah, tunjangan HP mestinya gitu ya? jadi kan ini ke sekolah online nih kalau anaknya nggak punya HP atau laptop kan susah ya. Betul, Soalnya betul. kan Boleh teman-teman di sini memang yang mau jual HP, mungkin laku ini. iya, benar benar benar. Kayak misalnya itu loh, bilangnya tuh kalau Zoom pakai HP itu HP-nya nggak lebar, layarnya tuh kan jadi kecil gitu. Nggak kelihatan. Nah, terus kalau misalnya telat masuk kelas pakai Zoom itu, terus atau internetnya pas lemot karena dia di pelosok gitu ya, otomatis kan pembelajarannya jadi nggak efektif, soalnya Betul. putus-putus. Iya, 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 iya. Heeh. Oke, berarti memang ini dirasakan sekali ya. Makasih Mbak Ai, sharingnya sama kita semua. Jadi Iya, ini sama-sama. ternyata benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Ibaratnya kalau yang data Mas Ade itu di atas nih kan, karena udah jadi kasus gitu ya, Ya, kasus yang betul. dilaporkan kan kira-kira begitu ya. Dan tadi Ayah Bunda, Mbak Hance, Mas Alif, Mbak Ayi tadi cerita juga ini kira-kira ya memang di grassroots ya yang dirasakan langsung kondisi di lapangan ini. Nah, boleh nggak Mas Ade mungkin ada ide gitu ya, apa namanya, how to ya, bagaimana caranya kita menyingkapi ini semua ya. Pertama, kita tentu sebagai orang tua bagi anak kita lah. Bagaimana agar anak kita itu tidak menjadi lebih agresif, bahkan tidak menjadi punya perilaku kekerasan gitu ya. Nah itu apa yang kira-kira harus diantisipasi oleh kita sebagai orang tua dulu nih, Mas Ade? Oke. Boleh Baik, nggak? yang jelas sih kita seperti saya bilang tadi ya, kita harus tahu anak ada di mana, kita harus bisa punya kontrol. Bukan berarti kita jadi anak apa orang tua yang otoriter ya, dari kemana-mana kita larang apa Hmm. nggak boleh kemana-mana, boleh tapi selama masih dalam koridor. Misalnya kita juga harus tahu kalau anak pergi, dia pergi dengan siapa, kemana, terus selama berapa lama gitu, sehingga kita bisa tahu apa ya, bisa ibaratnya kenal anak kita gitu. Terus kita harus sering-sering tanya juga kondisi anak. Apalagi dengan kondisi sekolah daring nih ya tadi seperti ceritakan oleh Mbak Hani bahwa ada project base. Terus kemudian dari Mbak Ai tadi juga sharing bahwa ada yang kesulitan dengan kendala dari gadget yang tidak tersedia, mungkin dari kondisi ekonomi sehingga tidak memungkinkan juga dia supaya untuk pulsa dan lain-lainnya sehingga sebagai orang tua ini dengan kondisi sekolah seperti ini, anak otomatis akan lebih kesulitan pastinya ya. Kalau dulu mungkin terbiasa sekolah konvensional, dia datang ke kelas, terima pelajaran dari guru, ngerjakan tugas, PR, ulangan, pulang, selesai gitu. Tapi sekarang dengan ada project, base dan lain-lain, mungkin akan lebih sulit lagi. Misalnya mungkin harus menyediakan apa peralatan, mungkin bahan-bahan dan sebagainya. Mungkin tugasnya juga dirasa lebih sulit. Orang tua kadang berusaha membantu mungkin ya otomatis dengan kurikulum yang mungkin beda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang juga akan kesulitan. Ini juga bisa membentuk jadi stresor sehingga mungkin stres-stres yang terpendam ini kalau misalnya tidak tersalurkan dengan baik, potensi agresivitas tadi juga bisa muncul seperti itu. Makanya orang tua juga harus lebih banyak sharing pada anak. Kita harus banyak ya cerewet dikit mungkin ya tanya gimana, kita berusaha lebih dekat lagi lah dengan kondisi seperti ini karena kalau bukan dari orang tua sebagai keluarga terdekat bukan dari apa ya keluarga dari rumah, otomatis anak akan mencari itu di luar seperti itu. Otomatis juga anak akan lebih cenderung dekat apa ya mencari pelampiasan juga di luar rumah seperti itu. Oke. Sip, catat ya, kita catat masukan dari Mas Ade dan Mbak Hance juga nanya nih, jika anak sudah menunjukkan ciri-ciri perilaku agresif, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Terutama kalau anaknya sudah remaja, ini cukup challenging sekali gitu ya. Betul. Nah, gimana Mas Ade? Kalau saya lihat remaja ini kan kalau kita lihat di teori Erikson ya, dia kan dalam proses mencari identitas. Di sini kan nanti apa identity confusion sama apa saya lupa lah pokoknya. Kalau gagal berarti kan dia akan menjalani kebingungan identitas. Nah, sebagai kalau misalnya anak itu setelah remaja sudah ada ciri-ciri agresivitas, kita introspeksi juga sih sebagai orang tua. Apa yang menyebabkan anak jadi agresif? Misalnya mungkin kita terlalu keras dalam menegakkan disiplin, itu bisa. Terlalu sering marah-marah itu juga otomatis anak secara langsung akan mengcopy diri kita. Ada satu kasus yang saya tangani walaupun bukan kasus kekerasan ya. Ayah dari si anak ini adalah orang yang pemabuk dan suka main perempuan. Seperti itu.
si anak benci pada ayahnya, tapi secara tidak sadar dia mengkopi kebiasaan ayah tersebut dengan sering mengonsumsi minuman keras. Makanya jika anak mengambilkan perilaku agresif, yang pertama kita lihat adalah kita lihat diri kita dulu sebagai orang tua. Apakah kita juga secara tidak sadar menunjukkan perilaku agresif itu pada anak kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kita rangkul anak kita. Kita posisikan sebagai sahabat lah, sebagai teman. Kenapa sampai apakah mungkin ada perasaan yang dia ingin ungkapkan tapi tidak bisa dia ungkapkan, atau mungkin ada hal-hal masalah yang mengganggu pikiran dia tapi tidak terselesaikan sehingga dia larinya jatuhnya akhirnya ke perilaku agresif tadi, atau mungkin dia ada meniru, mungkin itu juga bisa kan. Sebagai anak-anak remaja itu kan kadang-kadang ada role model di sosok-sosok selebritas lah atau apa yang menjadi inspirasi dia untuk menampilkan perilaku agresif tersebut. Nah, di situ kita juga harus bisa mendampingi anak dalam setiap tontonan. Kalau dulu mungkin hanya televisi ya, kalau sekarang mungkin ya televisi, mungkin sosial media juga. Kita harus tahu anak ini follow siapa saja di akun sosial medianya. Apa saja sih yang dia lihat di situ? Karena otomatis itu juga secara tidak sadar akan istilahnya ya, terinternalisasi ke dalam diri dia. Gitu. Yes, banyak banget ya masukan dari Mas Ade ya guys. Nah, semoga teman-teman di Facebook juga menyimak. Ini ada Mbak Triana Fauzia, Mbak Kumaha Danang ya, Mas Arif Hedianto. Gimana Syekh, apa kabar? Assalamualaikum, kapan live bareng ya. Dan ini juga banyak ya teman-teman, kalau kita mau kupas pada malam hari ini rasanya nggak cukup ya, tentang bahwa kasus ini dirasakan oleh semua pihak gitu ya. Dan daripada sibuk, saran saya kita bertanya tentang kenapa ini terjadi, yuk kita ubah pertanyaan di kepala kita menjadi bagaimana. Kenapa? Karena ketika pertanyaan diubah di kepala kita, maka di saat itu energi berubah, fokus berubah gitu ya. Dan di mana fokus, disitulah energi berada. Dan ketika ada energi di sana, maka itu rezeki, petunjuk itu akan datang. Jadi teman-teman, ayah bunda, saran pertama saya untuk menjawab ini semua adalah ubah bagaimana kita bertanya di kepala kita dari kenapa menjadi bagaimana gitu ya. Karena kalau cara kenapa, kita akan cari apa yang salah, kenapa yang salah, siapa yang salah, dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita bicara dan bertanya kenapa, bagaimana, maka kita akan fokus pada solusi insya Allah. Dan saya happy, makasih banget Mas Ade bisa sharing. Saya tahu ini waktunya beliau nggak banyak ya, tapi alhamdulillah bisa sharing dadakan. Kita ajak live bareng. Makasih juga teman-teman yang udah ikut diskusi, Mbak Hance, Mas Alif, Mbak Ayi, dan teman-teman di Facebook ya. Ini semoga nggak puas dengan hari ini. Untuk menutup hari ini saya pengen rangkum menjadi 3T teman-teman ya. Bagaimana kita menyikapi ini. Yang pertama itu yuk kita tambah ilmu teman-teman. Karena saya pun juga menghadapi situasi yang baru gitu ya. Mas Ade menghadapi situasi yang baru di 2020, berbeda dengan tahun 2019. Kita semua menghadapi situasi yang benar-benar baru. Nggak pernah ada yang pernah mengalami situasi ini kan gitu ya. Dan nggak bisa nggak selain kita memutuskan untuk menambah ilmu kita. Makanya semoga acara seperti ini jadi pemicu, pasti nggak cukup gitu, jadi pemicu untuk memulai keputusan kita untuk terus belajar. Saya lihat Mbak Hance tuh banyak banget belajarnya di IG. Boleh ya Bu di sharing live apa yang bermanfaat buat orang tua, meningkatkan kapasitas kita ya. Yuk teman-teman, ayah bunda, putuskan kita untuk belajar, kita nambah ilmu, bagaimana caranya. Terus yang kedua adalah yuk kita tambah nanya. Tadi Mas Ade udah bilang juga ya dengan bahasa yang lain, ya kita banyak nanya tentang anak kita, apa yang menyenangkan, siapa yang dapat hadiah hari ini gitu kan, bagaimana baju yang dipakai teman-teman gitu ya, siapa yang dapat bintang hari ini. Dan saya tahu bahwa cara kita bertanya pun berbeda dengan tingkat usia anak-anak kita gitu ya. Kalau anak-anak di bawah TK gitu lebih banyak dengan gerakan, nanyanya gitu kan. Di atas itu ya tentu beda lagi dengan WA dan seterusnya, itu juga dilakukan. Dan yang terakhir tuh saya rasa ya kita perlu menambah aktivitas bersama, porsinya lebih banyak saat ini ya dengan anak-anak dan keluarga kita. Dan ketika kita putuskan mau ada aktivitas bersama, pasti kita akan buat yang namanya tujuan bersama gitu.
I don't know apakah bersosial media dengan benar itu jadi solusi buat kita dan anak kita. Sosial media yang benar, follow yang benar, ikuti yang benar, sehingga yang nongol di beranda kita juga yang baik-baik kan gitu ya. Itu menjadi solusi dan mau tidak mau ya Zoom, Facebook, Instagram, TikTok itu harus dihadapi karena kita makhluk sosial gitu kan. Ketika kita nggak tahu cara yang benar, maka ya kita akan kehilangan arti dalam hidup ini begitu ya. Dan akhirnya mungkin solusi kekecewaan itu akan terjadi dilampiaskan dalam bentuk kekerasan ya. Dan teman-teman kalau dengar nonton live saya sebelum-sebelumnya, saya background-nya bertahun-tahun kerja di dunia tambang guys. Dan kita benar-benar antisipasi sekali ketika ada orang berkumpul tanpa pekerjaan. Itu udah warning, very warning guys. Kenapa? Karena ketika orang berkumpul tanpa pekerjaan yang terjadi adalah komplain. Mikirin apa yang salah itu dan itu jadi kesadaran kolektif ya kan. Serem banget itu. Dan akhirnya jadi gerakan massa, demo dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman 3T yang saya kasih kepada teman-teman semua semoga bermanfaat dan Mas Ade udah ngasih banyak catatan. Ini hanya puncak gunung es. Data peningkatan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Jombang itu ya itu hanya contoh aja guys yang mengatakan bahwa datanya meningkat. Ya, sekarang yuk berhenti bertanya kenapa itu meningkat karena udah jelas gitu ya. Tapi yuk mulai kita bertanya bagaimana caranya mengantisipasi, mengatasi kekerasan ini semua. Dan nggak bisa ini bisa selesai oleh pihak pemerintah saja saya rasa tanpa ada gerakan kultural dan sosial dari kita semua. Maka dari itu kalau Anda suka video ini silakan like, silakan komen, silakan bagikan, kasih love-nya dan kita juga akan upload ini di YouTube. Yes. Nah, bagi Anda yang happy dengan acara-acara kita ngobrol malam ini, nantikan terus setiap Selasa malam kita akan ada career talk, health talk, parenting talk, charity talk dan juga nanti akan ada business talk yang akan segera hadir di tengah Anda semua. Itu aja malam hari ini. Have fun, makasih udah sama-sama ngobrol yang berfaedah, bermanfaat. Mas Ade, makasih banget Siap. Makasih juga Mas waktunya. Gita. Ya, datanya boleh nanti kapan-kapan kita culik lagi buat Boleh. sharing ya, intinya yang bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja dari saya, stay tune Mas Ade, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh.